Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di Pojok Pintar Manajemen seri kedua di tahun 2021. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Rasanya hal tersebut yang paling penting dalam kondisi saat ini. Baik Bapak Ibu yang masih bekerja di rumah maupun yang mungkin sudah harus berkarya ke kantor kembali. Senang rasanya kami, Bapak Ibu sekalian, dari PPM Manajemen bisa bertemu kepada Bapak Ibu meskipun melalui virtual. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak lelah untuk memberikan informasi bahwa ini adalah kegiatan Pojok Pintar Manajemen yang digagas oleh PPM sebagai kegiatan diskusi yang diinisiasi untuk bentuk kontribusi kami untuk para individu maupun perusahaan. Kegiatan dalam diskusi online ini dilakukan untuk mendorong setiap individu agar tetap bisa berkarya di tengah keterbatasan COVID-19, juga krisis yang kita rasakan. Bapak Ibu sekalian, Pojok Pintar merupakan salah satu aktivitas dalam kampanye kami, yaitu adalah Pantang Berhenti Berkarya. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, Pojok Pintar Manajemen itu adalah wujud dari keinginan besar dari PPM Manajemen untuk mampu menyebarluaskan ilmu manajemen, sehingga diharapkan lebih banyak lagi rekan-rekan kita di luar sana yang mendapatkan informasi manajemen dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Seperti hari ini yang nanti Bapak Ibu akan dengarkan, terdapat dua narasumber kita yang ahli di bidangnya mengenai organizational development. Perkenalkan diri Bapak Ibu sekalian, saya yang akan menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nama saya Menita, saya adalah manajer penjualan pembelajaran Inggria, sekaligus learning designer di PPM Manajemen. Pada kali ini saya yang nanti akan membantu para pembicara dan Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi terkait dengan materi yang sangat menarik tentang organizational development. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu juga mengenai layanan-layanan yang ada di PPM. Jika Bapak Ibu melihat, terdapat 7 layanan yang kami provide. PPM tahun ini adalah tahun ke-54, artinya salah satu lembaga manajemen yang tertua dan terpercaya, yang merupakan program yang nantinya Bapak Ibu bisa pilih. Terdapat ada yang dinamakan program pengembangan eksekutif, atau kalau Bapak Ibu training ke PPM atau secara online, ini adalah program pengembangan eksekutif. Ada juga PPM Assessment SDM. Kami adalah satu dari beberapa lembaga yang dipilih oleh Kementerian BUMN untuk mengakses para cadir. Lalu ada Sekolah Tinggi Manajemen PPM, kita ada sekolah S1 dan S2, ada riset dan konsultansi, lalu pembelajaran Inggria bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan program pengembangan yang berjenjang, lalu ada seminar dan publikasi, dan yang terakhir ada PPM program pelatihan sertifikasi. Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, saya ingin langsung mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan aturan Pojok Pintar Manajemen. Yang pertama Bapak Ibu, untuk ketertiban jalannya program diskusi ini, sesi pemaparan mohon Bapak Ibu tetap dalam keadaan mute. Ya, lalu dalam mengikuti pelatihan ini atau diskusi kali ini, partisipan harap memiliki prinsip yang positif dan kolaboratif. Yang kedua, setelah nanti dua pembicara kita akan memaparkan materi, akan terdapat sesi tanya jawab. Kami akan membuka mempersilakan satu sesi yang terdiri dari 3 pertanyaan. Bapak Ibu boleh raise hand ya, nanti bisa menyampaikan langsung, atau nanti kita akan bisa menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu melalui chat. Di mana nanti saya akan mengurut ya, dibantu oleh para admin di sini, siapa saja Bapak Ibu yang mendapat giliran pertama untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan yang terakhir, mohon Bapak Ibu juga di sini mengisi feedback untuk perbaikan program-program PPM selanjutnya. Tanpa berlama-lama, kita akan melihat ada 2 pembicara di sini ya yang sudah hadir. Yang pertama, beliau adalah Bapak Insinyur Hari Prasetyo MM, CSC. Halo Pak Hari.
Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Mei, apa kabar? Waalaikumsalam. Pak Hari ini adalah ayah saya kalau di PPM ya, karena Pak Hari ini adalah senior konsultan kami di PPM. Selain beliau adalah salah satu senior di PPM, beliau juga sebagai trainer, khususnya adalah trainer-trainer untuk calon direksi serta asesor uji kompetensi calon direksi BUMN. Kalau kita lihat pendidikan dan sertifikasi Pak Hari sendiri adalah tersertifikasi coach. Lalu beliau juga merupakan salah satu asesor kompetensi di BNSP Indonesia, menyelesaikan program magister manajemennya di PPM, meskipun S1-nya ini ya Pak, di IPB ya Pak, jadi agak melenceng sedikit ke jurusan manajemen. Terima kasih banyak Pak Hari, semoga dalam keadaan sehat, sudah siap dengan materinya ya Pak ya. Oke, selanjutnya ada pembicara kita yang kedua, ini adalah salah satu pembicara luar biasa kita juga, yang ahli di bidangnya, dengan Bapak Devi Deviesa, PhD OD. Halo Pak Devi. Halo, selamat sore semua. Salam sehat. Salam sehat Pak Devi. Mudah-mudahan lokasi di mana Pak Devi? Jakarta? Lagi di Surabaya. Mantap ya, meskipun kita berjauhan, tidak ada halangan untuk Bapak-Bapak sekalian bisa sharing ke rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Ya, Pak Devi sendiri ini adalah Chairman Business Number Consulting atau biasa kita kenal dengan BNC. Beliau adalah Academic Education ya, sudah menyelesaikan programnya di Texas A&M di tahun 2020, di Stanford University tahun 2014, dan Assumptions University di tahun 2016, PhD in Organizational Development. Jadi ini sudah sangat ahli beliau terkait dengan bidang OD ya. Jadi sudah pasti banyak hal-hal yang beliau ketahui dan ingin di-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, rasanya sudah tidak sabar kita semua Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan sharing yang nantinya akan disampaikan pertama oleh Pak Hari ya. Silakan Pak Hari, waktunya nanti 25 menit. Silakan. Ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Mei, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, senang sekali saya mendapatkan kehormatan untuk bertemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian pada sesi PPM Series yang kedua tahun 2001 ini. Ya, Bapak-Ibu sekalian, saya diminta oleh PPM untuk membawakan organization development dalam konteks bagaimana OD ini berperan cukup signifikan di dalam membuat suatu organisasi tetap survive. Ya. Baik, tidak berkepanjangan Bapak sekalian, saya mohon izin untuk share slide karena waktunya sangat terbatas. Ya. Mohon maaf. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Suara saya cukup terdengar Mbak Mei? Halo? Cukup Pak. Cukup ya? Dengar jelas, ya. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita bicara organization development dalam konteks organizational sustainability, saya ingin membagi 25 menit ini dalam 4 topik. Saya pertama akan bicara tentang pengantar, background, dan tentunya kalau di dalam rangka sustainability tentunya akan terkait dengan apa tantangan-tantangan organisasi yang ada, apalagi dalam situasi yang ada saat ini, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian dengan tantangan ini tentunya perlu adanya suatu upaya organisasi. Nah, OD di sini berperan bagaimana organization development itu selalu mencoba membuat organisasinya bisa tetap eksis, melakukan suatu berbagai macam intervensi yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir bagaimana OD ini bisa sukses dijalankan, berperan di dalam rangka mendukung sustainability organisasi sekalian. Oke. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para audiens yang saya hormati, kalau kita bicara organization sustainability,
Itu pada dasarnya adalah setiap organisasi harapannya adalah tetap survive. Tidak ada pimpinan suatu organisasi yang tidak mengharapkan organisasinya bisa survive. Dan tentunya bukan tidak sekedar survive, tapi adalah grow, tumbuh terus-menerus. Tidak ada keinginan untuk ya tetap stabil atau stagnan, tapi terus tumbuh. Nah, tumbuh tidak sekedar tumbuh, karena tumbuh berbagai macam kondisi yang akan menyebabkan dia bisa bertahan. Nah, tumbuh terus tentunya orientasinya adalah pertumbuhan yang mengejar suatu performance organisasi, bukan hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Oleh karena itu, kalau kita bicara organization sustainability, itu adalah bagaimana organisasi tetap harus tumbuh, berkembang sekalian. Ya. Keep the business going. Ya. Dan ini orientasinya adalah ke depan. Bagaimana kita selalu bisa membawa manfaat ke depan. Nah, oleh karena itu, organisasi akan dituntut selalu bagaimana kita membuat kreasi-kreasi nilai yang orientasinya adalah long term. Nah, dari berbagai macam riset yang telah dilakukan dan rasanya sudah disepakati bersama banyak secara global, itu adalah bahwa organization akan sustain kalau dia secara jangka panjang itu akan mampu meng-create value baik dari sisi dalam aspek performance finansial. Mau nggak mau, bisnis harus bertumbuh kepada aspek finansial. Tapi ini akan tercapai apabila kita akan concern juga memikirkan environment di mana bisnis kita berjalan. Juga bagaimana kita membuat value creation di dalam social capital, yaitu bagaimana concern organisasi atau perusahaan terhadap social responsibility. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di banyak perusahaan sudah menggunakan triple bottom line di dalam meng-account performance organisasi, yaitu 3P, profit, ya, planet, and people. Ya. Nah, 3 hal inilah yang harus selalu menjadi orientasi organisasi supaya dia sustain sekalian. Nah, sementara untuk menjaga kita sustain, kondisi lingkungan selalu berubah. Ya. Ini adalah suatu kenistaan yang terhadapi. Nah, tinggal masing-masing sektor industri akan mengalami tingkat perubahan turbulensi yang berbeda-beda. Ada yang sangat turbulence, setiap saat berubah, ada yang relatif stagnan perubahan environment-nya, tergantung pada sektor industrinya. Nah, inilah tantangan bagi kita, Bapak sekalian, di dalam pengelolaan organisasi, itu bagaimana organisasi kita bisa bertahan, survive. Dan untuk survive, inilah bagaimana organisasi terus relevan. Selama kita tidak relevan, kita akan hilang sekalian di dalam di dalam bisnis sekalian. Oke, mungkin Bapak sekalian juga bisa memahami bahwa the giant organization, organisasi yang besar, kita sudah mengalami sendiri mungkin yang dalam waktu tidak lama, mungkin 5 tahun terakhir ini misalkan, bagaimana kita bisa melihat salah satu alat komunikasi mobile phone yang dulu dikenal dengan 1 juta umatnya, hanya dalam hitungan sekian tahun kemudian karena perubahan platform operation, kemudian perubahan lingkungan, sehingga terjadi suatu pergeseran. Karena mereka tidak bisa menjaga relevansi bisnisnya kepada perubahan ini, maka hilang. Mobile phone 1 juta umat akhirnya tergantikan oleh mobile phone lain sekalian. Nah, ini kondisi yang dihadapi sekalian. Nah, ini adalah organization sustainability. Intinya adalah bagaimana organisasi tetap bisa bertahan. Untuk itu bagaimana membuat organisasi terus relevan terhadap perubahan lingkungan. Oke, itu bicara organization sustainability. Tapi kalau kita bicara organization development atau pengembangan organisasi, saya akan menggunakan kata bahasa Indonesia,
pengembangan organisasi. Maka organisasi OD itu dipahami adalah sebagai suatu metode sekalian bagaimana perusahaan melakukan perubahan-perubahan baik di dalam sistemnya sekalian. Bagaimana sistem organisasi bisa selalu disesuaikan dengan kondisi perubahan yang ada. Saat ini misalkan dalam situasi pandemi mau tidak mau offline tatap muka itu terpaksa dihindari, dikurangi paling tidak. Maka tentunya kita perlu membuat suatu sistem baru. Nah, di sisi lain tentunya perubahan-perubahan di sini tentunya harus dilakukan. Perubahan-perubahan di dalam organisasi. Ini tentunya akan membawa perubahan-perubahan di dalam pola operasi organisasi. Pola operasi. Nah, tentunya untuk melakukan perubahan membutuhkan suatu proses komunikasi. Hubungan antar unit-unit kerja, hubungan antar level dari pimpinan sampai di bawah, antara unit kerja dengan unit kerja yang lain. Sehingga seringkali dalam situasi saat ini, maka diminta adanya suatu kerjasama yang makin erat antar unit. Jadi tantangan kalau organisasi masih menggunakan pendekatan silo-silo misalkan. Nah, perubahan-perubahan ini ya sekalian, tentunya adalah bahwa akan membuat suatu kondisi perubahan-perubahan di dalam masing-masing elemen organisasi, terutama pada aspek people-nya sekalian. Nah, tentunya organization development adalah suatu ilmu yang tentu harus mempelajari bagaimana perilaku-perilaku orang yang ada di dalam lingkungan kerja yang ada di dalam. Nah, karena apa? Tadi tuntutan perubahan ini akan membuat bahwa adanya perubahan perilaku yang ada dalam organisasi. Orang yang harus makin kompeten, orang harus makin belajar, orang harus selalu berkomunikasi. Nah, tentunya perubahan-perubahan ini akan merubah segala pengalaman-pengalaman mereka masa lalu. Akan membuat suatu resistensi, akan membuat adanya suatu hambatan-hambatan. Nah, sifatnya adalah behavior resistance. Sehingga ini juga perlu dipelajari dan didalami. Nah, OD juga Pak terkaitan dengan bagaimana kita tetap sekalian. Apapun yang kita pelajari, kita rubah di dalam OD ini, orientasinya tetap sekalian. Bagaimana kita mencapai performance. Tidak lupa Pak, tetap bahwa OD dipakai dalam rangka bagi membuat organisasi mencapai performance yang diharapkan. Apa performance organisasi? Tadi, pencapaian kinerja yang baik, baik dalam aspek keuangan maupun dalam aspek non-finansial, yang bukan hanya bermanfaat bagi internal stakeholder, tapi juga memberikan manfaat bagi external stakeholder. Oleh karena itu, kepedulian mereka pada planet, kepedulian kepada masyarakat dan sekitarnya. Oleh karena itu, OD adalah suatu ilmu yang membuat suatu organisasi berupaya untuk menjaga eksistensi mereka di dalam perubahan-perubahan lingkungan. Untuk itu, bagaimana OD membuat organisasi itu tetap relevan terhadap situasi perubahan di luar sekalian. Oke. Di dalam melakukan perubahan-perubahan di sini, Bapak sekalian, ya dalam OD di sini, itu adalah bahwa proses yang akan dijalankan pada dalam OD mungkin secara garis besar bisa terbagi di dalam 5 tahapan, Bapak sekalian. Organization development harus diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Melakukan diagnosis, menetapkan sebab-sebab apa permasalahan yang dihadapi. Nah, dengan permasalahan itu kita melihat apa dampak bagi pencapaian performance, sehingga kita harus membuat seperti apa, intervensi apa yang harus kita lakukan. Intervensi apa yang harus kita lakukan? Tentunya intervensi untuk melakukan melaksanakan solusi di dalam menghadapi masalah untuk mencapai sasaran. Nah,
intervensi-intervensi ini tentunya harus terukur, terencana. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan sasaran pengembangan, sasaran perubahan. Perubahan apa saja yang harus dilakukan, dan ini tentunya supaya bisa terimplementasikan dengan baik, maka perlu adanya rencana perubahan dan upaya memitigasi kalau terjadi hambatan-hambatan. Apakah itu hambatan-hambatan? Tentunya yang berkaitan dengan penolakan-penolakan, baik yang sifatnya sistemik maupun sifatnya behavior. Oleh karena itu, kita perlu mengelola perubahan tersebut. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, saya mungkin akan lebih fokus pada 3 tahap pertama dalam waktu pendek ini sebelum kita discuss nanti. Baik, kalau kita bicara tantangan organisasi Bapak sekalian, tentunya kita melihat bagaimana kondisi landscape organisasi. Karena organisasi mendapatkan berbagai macam tekanan untuk berubah. Misalkan kalau kita lihat dari tekanan-tekanan eksternal adalah bahwa ada baik kita sebut sebagai fashion pressure, di mana tekanan ini karena apa? Lingkungan sudah banyak berubah. Banyak organisasi menerapkan misalkan bagaimana mereka menerapkan IT. Hampir semua organisasi menerapkan IT. Sifatnya fashion. Ya, karena perubahan manajemen begitu cepat sehingga orang tertarik untuk mengikuti tersebut. Tekanan untuk membuat lebih baik. Ini tentunya akan mendorong organisasi juga untuk berubah. Juga tekanan karena mandat yang diberikan, baik oleh pemerintah. Misalkan dalam situasi saat ini, mandat pressure-nya adalah bagaimana kita bisa kooperasi dengan keterbatasan mobilisasi. Baik mobilisasi dari karyawan itu sendiri maupun mobilisasi dari para pengguna jasa kita. Aspek geopolitikal ini tentunya terkait pada organisasi atau perusahaan yang bergerak mungkin lebih secara besar ya besar, sehingga aspek politik ini akan berpengaruh. Tapi secara umum banyak perusahaan mendapatkan tekanan karena posisi saat ini adalah turunnya pasar, demand yang turun. Dengan supply yang akan tetap, kompetisi akan makin ketat. Hyper competition, persaingan tentunya. Dan ini tentunya akan membawa dampak bagaimana organisasi ini tetap survive. Di sisi lain, itu adalah bagaimana kita menjaga supaya reputasi dan kredibilitas kita tetap. Kemarin di medsos baru saja terjadi suatu polemik lah ya dari kegiatan medsos dari suatu brand gitu kan ya. Salah merespon sehingga netizen sangat bergejolak. Ya, ada pro, ada kontra, tapi relatif akan mempengaruhi kita. Nah, ini semua sekalian tentunya akan membuat tekanan organisasi untuk selalu berubah. Di sisi lain, tekanan-tekanan dari internal juga cukup besar, Bapak sekalian. Tidak ada pemegang saham atau pemilik yang tidak menginginkan perusahaan untuk tumbuh. Nah, ini manajemen ditekan. Tahun ini tumbuh sekian, tahun ini tumbuh sekian. Dalam situasi pandemik seperti ini pun, pemilik juga ingin tetap bagaimana kita bisa tetap untung. Paling tidak cash flow-nya terjaga, ya. Jadi tuntutan untuk bertahan, untuk tumbuh itu juga menjadikan tekanan tersendiri bagi manajemen organisasi. Di sisi lain, makin lama bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri di dalam situasi seperti ini. Kebutuhan untuk bekerja sama, kolaborasi, terintegrasi sekalian. Kita bisa melihat bahwa BUMN yang membuat suatu subholding, holding company, menata hubungan antar anak perusahaan, atau bagaimana kita harus berkolaborasi dengan para supplier, apalagi dalam menjaga situasi ini. Bagaimana kita mengintegrasikan antar unit supaya kita bisa cepat merespon. Ini juga tuntutan internal untuk berubah. Juga tadi Bapak sekalian, kita bagaimana kita tetap menjaga image dari perusahaan, apalagi goncangan organisasi kalau CEO-nya baru. Ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti arah bisnis. Nah, itu akan menggoyang seluruh elemen di dalam organisasi. Di sisi lain, success syndrome itu kadang-kadang juga menjadi internal change, internal
forces, karena keinginan untuk selalu sukses. Nah, di sisi lain bagus, tapi di sisi lainnya juga akan mendekatkan suatu stressing yang cukup besar bagi organisasi. Tapi paling tidak ini akan membawa organisasi untuk selalu bergerak, berubah. Nah, perubahan-perubahan ini sekalian mungkin sudah banyak diketahui bahwa environment kita, business language kita berubah secara cepat, buka, volatile, uncertainty, ya, complexity, ambiguity. Itu kita hadapi situasi saat ini. Kemudian bagaimana industri yang sudah bergeser menjadi industri 5.0, di mana aspek IT, aspek teknologi makin lama makin besar, makin berperan. Konsekuensinya adalah semua elemen organisasi akan berubah. Bisnis proses mungkin berubah, sistem berubah, strategi bisnis kita berubah. Apalagi people, capability, kompetensinya juga berubah, knowledge-nya berubah, keterampilannya berubah, mindset-nya pun juga harus berubah. Nah, tekanan ini tidak cukup Bapak sekalian, ditambah dengan lagi pandemi, situasi saat ini. Sudah hampir 1 tahun kita menghadapi situasi pandemi, yang intinya adalah bahwa kita tidak bisa bergerak, ya, relatif terbatas, baik dari sisi organisasi maupun dari sisi pasar sekalian. Ya. Nah, dalam situasi pandemi ini sekalian, tentunya bahwa jelas sekalian ini situasi tantangan yang cukup besar. Pembatasan mobilisasi itu sudah kita hadapi sekian lama. Tarik ulur, tarik rem, lepas lagi, dan dampaknya kita terasa bagaimana dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Pendekatan pemerintah melalui pendekatan kesehatan dan ekonomi. Ini akan tetap membawa dalam waktu cukup masih panjang, mungkin tahun depan juga masih akan terasa. Bagaimana mobilisasi terbatas, baik orang maupun barang. Konsekuensinya itu adalah permintaan daya beli akan turun. Dan tentunya tantangannya bagaimana volume produksi dan pendapatan kita. Work from home, produktivitas turun, bahan baku terbatas. Ini akan mempengaruhi bagaimana organisasi menyikapi dari sisi aspek strategisnya. Perubahan teknologi juga Bapak sekalian, ini juga akan membawa suatu tadi perubahan-perubahan. Kita harus menyesuaikan proses di organisasi, kemampuan organisasi, strategi organisasi. Baik. Nah ini kalau Bapak buka data BPS, terasa sekali banyak organisasi yang turun, yang intinya adalah pertumbuhan ekonomi negatif. Banyak perusahaan hanya di Jakarta hanya sepertiga sekalian yang beroperasi secara pandemi. Kemudian yang masih beroperasi, ada yang pendidikan cuma 30% Bapak yang lainnya berhenti. Tapi ada juga perusahaan yang pengaruhnya cuma sedikit. Kita bisa melihat dampaknya. Maaf Pak Hari, 5 menit lagi. Ya, baik. Nah, intinya adalah sekalian bahwa perubahan-perubahan ini membawa kita harus melakukan suatu upaya. Upaya. Nah, oleh karena itu sekalian kita bisa melihat apa saja yang bisa kita lakukan di dalam intervensi di sini. Permasalahannya banyak, ini hanya antara lain sekalian yang kita sudah sebutkan, kita bahas tadi. Maka masalah-masalah ini bisa kita kategorikan Bapak sekalian, ada yang sifatnya adalah berkaitan dengan aspek-aspek strategis sekalian. Ini hanya contoh-contoh saja Pak. Masalah-masalah yang sifatnya strategis, tapi juga sifatnya operasional Bapak sekalian, juga sifatnya juga aspeknya pendukung. Jadi kalau kita lihat permasalahan, kita bisa melihat permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan organisasi, itu adalah masalah-masalah kebijakan strategi tadi. Bagaimana kita harus melakukan suatu pergeseran pasar. Melakukan situasi antisipasi dengan pasarnya turun, kita harus melakukan diversifikasi seperti apa. Apa product differentiate, apakah market development, atau kita harus ganti bisnis sekalian. Masalah operasi, bagaimana kita bisa menjaga produktivitas. Bagaimana mendapatkan efisiensi sekalian. Ya. Soalnya masalah pendukung misalkan. Dengan perubahan ini bagaimana IT kita. Oleh karena itu
tentunya situasi seperti ini perlu kita lakukan upaya kita. Nah, bentuk-bentuk intervensinya sesuai dengan permasalahannya. Ada yang sifatnya intervensi strategik, ada sifatnya adalah intervensi technostructure, seperti dosen organisasi, total quality management, desain pekerjaan, yang sifatnya bagaimana kita bisa membenahi struktur operasi organisasi. Nah, selain aspek strategik dan strukturnya, sekalian, tapi juga tidak lepas adalah dari sisi orang sekalian. Baik dalam sisi manajemen SDM-nya sendiri, pengelolaan orang, tapi juga di sisi lain bagaimana interaksi mereka. Baik atas dan bawah hubungan. Karena tidak lain, ini adalah dua sisi hardware dan ini ada sisi software. Hardware mudah kita desain, kita tetapkan, tapi software itu sangat tergantung sekali. Nah, oleh karena itu, masalah-masalah organisasi dengan intervensi ini, maka masing-masing permasalahan bisa kita lakukan berbagai macam jenis intervensi. Bisa aspek statistiknya, misalkan strategi kebijakan, kita bisa rumuskan strategi yang baru. Tapi dalam formulasi strategi bisa bertempur antar direksi, antar manajemen, karena adanya perbedaan pandangan, perbedaan. Maka perlu adanya suatu interpersonal proses SDM yang perlu dilakukan. Bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan. Termasuk juga sekalian, bagaimana kalau dari sisi strategi yang harus kita buat, kita perlu melakukan perubahan organisasi. Pemerintah melakukan delayering misalkan, menghilangkan eselon 3 dan 4. Banyak perusahaan melakukan back to core, back to basic bisnisnya, organisasi berbenah. BUMN melakukan holdingisasi, berarti strukturnya berubah. Kemudian bagaimana kita melakukan menyamakan itu sekalian, proses pendukungnya misalkan, IT-nya, SDM-nya, kalau bisa dikelola bersama. Dalam bentuk apa? Strateginya adalah bagaimana korpu itu disatukan. Korpu-korpu di dalam suatu organisasi BUMN yang sama-sama satu sektor, dijadikan satu misalkan. Dikonsolidated. Berarti berkaitan dengan organisasi. Tapi tidak bisa lepas sudah sekalian treatment di masing-masing individu maupun treatment di dalam manajemen SDM. Oleh karena itu change dibutuhkan. Sasaran di sini sekalian. Nah, dengan demikian kita bisa menetapkan apa sasaran perubahan yang akan dilakukan, ya. Dan tentunya tadi yang saya sampaikan, masalah-masalah strategi ini bisa diselesaikan dengan berbagai macam intervensi. Satu masalah bisa dilakukan 2-3 bentuk intervensi. Nah, bagaimana intervensi ini bisa berjalan, Bapak sekalian? Mungkin saya satu slide lagi sebelum kita akhiri sesi kita. Ini penjelasan detail. Ya. Nah, ini Bapak sekalian. Bagaimana kita tetap sustain? Tadi kuncinya satu. Organisasi ini harus mau dibikin selalu relevan. Nah, supaya relevan menyesuaikan diri, tuntutannya adalah satu. Dia harus lincah, agile. Lincah berubah. Ya. Kemudian secara cepat, yaitu harus diwujudkan secara cepat. Jangan lama-lama. Speed harus dikejar. Tapi tetap, agile dan speed ini harus memberikan solusi, ya, bagi nilai bisnis secara real. Ya. Berarti betul-betul memberikan nilai bisnis. Kepada siapa? Satu, kepada internal stakeholder, pemegang saham dan karyawannya. Kedua, kepada customer, external stakeholder. Dua aspek yang perlu dilihat. Ingat, supaya sustain, kita harus profit, orientasi pada planet, dan orientasi kepada people. Nah, untuk bisa relevan di sini, kita harus menyelaraskan berbagai macam bentuk pada intervensi. Yaitu, bagaimana strategi bisnis ini harus selalu cocok dengan perubahan-perubahan ekosistem bisnis kita. Struktur organisasi kita, bagaimana dia bisa mendukung strategi pencapaian tersebut. Proses bisnis ya, harus ditata. Sistem, kemudian pengambilan keputusan, proses bisnis harus dijaga mengarah kemana. Tidak lupa, itu adalah SDM. Kompeten. Knowledge, skill, attitude. Termasuk juga bagaimana mindset di antara kita semua. Dan kesetaraan talent dengan leadership-nya sendiri. Karena pemimpin inilah yang menentukan
bisnis direction-nya secara bagus. Tapi di sisi lain, dia harus mampu merumuskan arah perubahan kita kemana dan bagaimana kita kelola dengan baik. Dengan demikian, leader mampu menentukan arah dan mengelola perubahan dalam organisasi. Nah, inilah yang akan membawa kita, kalau kita bisa menyelaraskan 5 aspek di sini, harapan kita, organisasi akan tetap relevan sepanjang perubahan-perubahan lingkungan bisnis untuk mencapai sasaran organisasi supaya tetap sustain. Begitu Mbak Ame, barangkali waktunya. Mohon maaf terlalu cepat jadinya. Ya, baik. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti para admin akan membantu Bapak Ibu jika membutuhkan materi. Ini sangat menarik Pak Hari ya pembahasan kita yang pertama. Langsung banyak yang merespon dan ingin bertanya, namun Bapak Ibu kita menunggu dulu gitu ya, karena ada pembicara kita yang kedua, kita boleh berikan aplaus terlebih dahulu untuk Pak Hari. Berikan reaction-nya kepada Bapak Ibu sekalian agar Pak Hari semakin semangat nanti menjawab pertanyaannya. Saya langsung panggil, terima kasih banyak Pak Hari. Kita langsung panggil Pak Devi. Sama-sama, Pak Devi. Monggo, silakan Pak Devi. Pak Devi. Baik, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore ya Pak. Oke, Pak Ari, yang kita di informasinya. Oke. Ya, sama-sama. Baik, Pak Devi sudah siap dengan materinya, Bapak? Ya, oke. Silakan Bapak. Langsung saya share screen ya. Baik, saya izinkan saya ya. Saya mau share screen. Ya. Oke. Sudah terlihat Pak di layar? Ya, sudah kelihatan ya Bu? Enggak Baik Bapak Ibu, selamat sore. Bahannya belum Pak? Nah, sudah, mantap. Apa? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Oke, mungkin dari Surabaya jadi agak delay gitu mungkin ya. Baik Bapak Ibu, topik saya akan membahas tentang mengapa sih banyak sekali pemikiran-pemikiran strategis yang begitu sangat genuine ya, itu gagal ketika diimplementasikan ya. Gagal diimplementasikan sampai akhirnya kita sulit membedakan apakah itu karena kegagalan strategi atau strateginya memang sudah bagus sehingga implementasinya yang kurang pas. Sehingga dia akan mengubah strategi. Padahal sebenarnya strateginya sudah oke sebenarnya. Hanya masalah implementasinya tidak sesuai dengan harapan. Nah, oleh karena itu di sesi sore hari ini kita akan diskusi ya mengapa strategi itu bisa mandul. Dalam artian tidak membuahkan karya yang bisa membangun kesinambungan organisasi ya. Nah, saya akan sharingkan. Di sini akan ada 3 hal yang perlu akan saya bahas. Yang pertama, mengapa sih strategi itu bisa mandul? Yang pertama, karena banyak pebisnis itu tidak memahami strategi itu adalah bagian dari organisasi. Jadi dia hanya sibuk melihat sebuah strategi itu sendiri tanpa memahami organisasi, maka itu bisa menimbulkan suatu kemandulan strategi. Ya. Yang kedua adalah banyak business people itu melupakan ya pentingnya ketika dia berstrategi itu mentransformasi mindset dan mentransformasi budaya. Ya. Jadi ketika strategic thinking mau dijalankan, itu harusnya diikuti dengan mentransformasi orangnya dan mentransformasi budayanya. Nah, seringkali itu dilupakan. Sehingga strategi itu jadi mandul. Lalu yang ketiga adalah, kenapa kok strategi itu mandul? Karena mereka tidak memahami bahwa strategi sebagus apapun itu sangat tergantung dari kepiawaian seorang pemimpinnya. Oleh karena itu, keberhasilan strategi itu membutuhkan suatu kepemimpinan yang holistik. Nah, ini adalah 3 topik besar ya, karena waktu kita hanya 20 menit, saya akan buat sebuah ringkasan ya dari sesi kita. Mengapa strategi itu mandul ya? Nah, kita akan bahas satu dulu, nanti nomor 2 dan nomor 3. Yang pertama, ini adalah organizational anatomy ya, yang disingkat dengan nama 2S2P. Jadi ada S1 itu namanya strategi, S2 itu namanya structure, P1 itu namanya people, P2 itu namanya proses. Jadi strategi yang sudah dirumuskan ya, yang genuine itu nggak mungkin lepas dengan pilar
dari anatomi organisasi, nggak lepas dengan people, nggak lepas dengan structure, nggak lepas dengan proses. Maksudnya begini. Jadi misalkan S1 itu harus link dengan P1, S2 maupun P2. P2 juga link dengan S1, S1 juga link dengan S2, maupun S2 dengan P2. Nah, ketika organisasi itu hanya bicara tentang strategi dan people dan structure, itu berarti organisasi itu dirunningkan secara autopilot. Struktur di sini itu maksudnya adalah struktur organisasi, sistem organisasi, job design. Ya, saya ulangi, struktur organisasi, sistem organisasi, dan job design itu namanya structure S2. Sedangkan people itu bicara tentang mindset-nya orangnya, capacities orangnya, dan budaya organisasi itu P1. Sedangkan kalau P2 itu proses. Ketika organisasi berjalan pasti timbul yang namanya konflik, ya, timbul yang namanya silo, ya, raja-raja kecil gitu, timbul masalah political behavior gitu. Nah, di situ butuh kita untuk menjalankan sebuah proses agar interaksi terjadi, konflik berkurang, silo berkurang, ya. Dan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan, karena sometimes struktur, sistem, dan job design itu tidak mampu menyelesaikan masalah organisasi, apalagi di era persaingan bisnis yang makin disruptif. Ya, oleh karena itu diperlukan proses. Nah, ketika organisasi itu hanya menggunakan S1, P1, dan S2, itu disebut dengan autopilot mechanism. Jadi organisasi itu dirunningkan seperti pakai autopilot. Diasumsikan bahwa lingkungan bisnisnya itu stabil, sehingga strategi yang sudah diluncurkan, yang sudah dituangkan dalam struktur, sistem, dan job design, serta orang yang tepat itu bisa merunningkan dengan baik. Tapi kalau seandainya diperlukan sentuhan, karena organisasi itu adalah kumpulan orang dan bersifat dinamis, dan juga merupakan sistem yang terbuka dengan perubahan di luar, maka diperlukan manual pilot, di mana di situ pemimpinnya mengajak setiap orang berinteraksi, mengajak orang untuk melakukan sebuah penyamaan pemikiran, menyelesaikan permasalahan yang nggak bisa diselesaikan dengan struktur. Jadi, idealnya organisasi itu ada namanya auto manual pilot mechanism. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau seandainya kita hanya menggunakan strategi saja tanpa kita ikuti dengan perubahan S2, P1 dan P2, maka strategi pasti mandul, ya. Makanya jangan kaget kalau misalkan katakanlah kita mau bentuk menjadi poros maritim dunia gitu ya, maka dibentuklah struktur baru ya, namanya Kementerian Kemaritiman. Nah, itu adalah contoh Bapak Ibu ya. Lalu kemudian sistemnya juga harus dirubah ya. Sistem kerjanya harus dirubah, sistem informasinya harus dirubah, sistem manajemen kinerjanya juga berubah ya. Itu senantiasa harus kita lakukan. Itu namanya structure dan proses ya, interaksinya antar orang juga berubah ya. Interaksi baik di internal maupun eksternal juga berubah, konflik juga harus diselesaikan. Jadi otomatis ketika strategi itu diluncurkan, pemimpin harus sadar bahwa P1 disentuh, S2 disentuh, P2 disentuh. Kalau tidak, pasti strateginya akan mandul. Yang kedua, ketika kita meluncurkan strategic thinking, jangan lupa kita harus mentransformasi orangnya. Jadi kita mentransformasi orangnya, kita harus mentransformasi budayanya organisasi. Nah, Bapak Ibu saya berikan satu informasi ya yang mungkin bisa berguna ya berkaitan dengan merubah pola pikirnya seseorang. Pada dasarnya setiap orang itu memiliki 4 kemampuan berpikir ya. Di situ saya berikan warna 4 ya, ada biru, ada kuning, ada merah, ada hijau. Di mana yang biru itu bicara namanya precision thinking, ketepatan berpikir ya, berpikir dengan tepat, kemudian rasional. Ya, jadi pada dasarnya setiap orang pasti punya 4 itu, tapi yang dominan berbeda. Jadi yang biru itu adalah precision thinking, rasional itu otak kiri atas kita ya. Kemudian yang di otak kiri bawah itu yang warna kuning ya, kiri bawah itu bicara tentang practical, sesuatu yang practical. Ini orang-orang yang nggak suka teori ya. Dia selalu orientasinya ke aim thinking dan act thinking ya. Jadi dia menyatukan antara pikiran dan gerakan ya. Tidak mudah itu Bapak Ibu ya, menyatukan pikiran dan gerakan. Makanya
olahragawan ya, orang-orang yang suka bekerja keluar itu selalu larinya ke practical atau eng thinking atau act thinking. Yang kanan bawah, yang merah Bapak Ibu, yang merah ini adalah kita bicara tentang relational ya, feeling power thinking. Jadi berpikir dengan perasaan. Jadi mengedepankan perasaan ya dalam segala macam tindakan. Jadi orangnya ini mudah baper gitu ya. Lalu yang keempat ini adalah open-ended thinking, otak kanan atas, itu bicara eksperimental ya. Jadi orang-orang ini selalu senantiasa berpikir untuk sesuatu yang berorientasi pada masa depan. Oke, saya bahas dulu. Bagi orang yang thinker, orang yang rational ya atau precision thinking, dia disebut dengan thinker. Ya, bagi dia bisnis itu logik. Ya, logika saja. Lalu kita buat predict the future. Jadi logis bisnis itu. Kalau kita merencanakan dengan baik, kita menata dengan aturannya dengan baik, sistem dengan baik, diawasi dengan baik, dikendalikan dengan baik, maka otomatis bisnis akan jalan. Namanya bisnis is logic, Bapak Ibu. Ini thinker. Nah, thinker ini Bapak Ibu pasti dia berpikir akan menyusun namanya strategic plan, dia akan menyusun yang namanya aturan, dia akan menyusun yang namanya SOP gitu ya. Dia akan menyusun yang namanya plan, itu namanya thinker. Kalau yang namanya kuning ini namanya bisnis itu adalah is politik. Jadi artinya yang penting itu adalah menyamakan kepentingan dengan pihak luar ya, dengan para stakeholder. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya negosiasi, lobbying itu nomor satu ya, namanya challenger di situ. Ya, jadi orang yang kuning namanya challenger. Mereka ini tidak percaya dengan masa depan, tidak percaya dengan masa lalu. Mereka lebih menekankan pada momentum ya, utilisasi momentum. Apa yang terjadi saat ini, dia cepat akan mengambil suatu reaksi, tindakan, dan taktik. Itu namanya business is politik. Sedangkan kalau yang orang dominan kanan bawah, itu relational. Feeling power thinking, disebut dengan lover. Dia mengatakan bisnis itu harus etis. Ya. Bisnis is etik, bisnis tak tabur tuai. Ya. Nah ini orang ini cenderung tidak pernah melupakan masa lalu. Selalu mengatakan bahwa masa sekarang dan masa depan adalah bayangan atau eko dari masa lalu. Jadi senantiasa mendewakan masa lalu. Nah kalau ini lain lagi. Kalau dreamer yang otak kanan atas ini business is mystic gitu ya. Berarti cenderung namanya creating the future. Jadi dia ingin menciptakan masa depan. Ya, dia tidak masa lalu. Jadi setiap masa punya penggalan. Ya, namanya creating the future. Artinya apa? Ketika kita meluncurkan sebuah strategi, kita harus jelas strategi kita tuh yang mana. Kalau kita mau efisien, maka larinya ke thinker. Kalau seandainya kita mau memenangkan sebuah persaingan di pasar, maka kita harus menggunakan challenger. Jadi setiap orang ditransformasi jadi challenger. Tetapi kalau kita ingin mengembangkan sebuah connector, artinya menjalin hubungan dengan para stakeholder ya, memberikan kebermanfaat, membangun network di situ, membangun ekosistem di situ. Maka ditransformasi semua jadi lover. Tapi kalau seandainya kita ingin jadi seorang prospektor ya, atau strategi kita typologinya adalah prospektor, di mana di situ kita mau menekankan sebuah kreativitas, inovasi, itu nomor satu ya, product leadership gitu ya, service leadership. Maka tidak mau kita harus membangun yang namanya kemampuan untuk menciptakan masa depan. Nah, transformasi ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena orang yang dilahirkan dominan kemampuan berpikirnya biru tidak mampu memahami orang hijau, tidak mampu mewarnai orang merah maupun tidak mampu memahami orang kuning. Begitu pula sebaliknya, orang hijau nggak bisa memahami orang biru, orang kuning dan merah. Ya, semua punya 4 kemampuan berpikir Bapak Ibu, tapi yang berbeda itu dominasinya. Nah, kadang dominasi itulah yang membentuk mindset kita. Jadi mindset kita ini yang meliputi asumsi hidup, asumsi berkaya, nilai-nilai yang kita yakini, kemudian belief ya, keyakinan kita yang menyemangati kita, yang memberikan kita energi, ya. Itu namanya mindset. Nah, akumulasi mindset dalam organisasi itu adalah namanya budaya organisasi. Jadi misalkan kalau seandainya strateginya itu adalah ingin menciptakan sesuatu yang baru, berarti Bapak Ibu harus membangun namanya budaya baru, budaya warna hijau. Jadi semua orang ditransformasi jadi dreamer,
Sehingga nantinya budaya organisasi juga budayanya dreamer, ya, budaya hijau, budaya change, ya, budaya kreatif di situ. Nah, ini yang perlu ditekankan. Karena pada dasarnya 4 kemampuan berpikir ini, Bapak Ibu, kalau kita belajar taksonomi Bloom, ya, ada namanya kognitif, itu otak atas. Kalau yang namanya otak kiri bawah itu namanya psikomotor. Sedangkan kalau kita bicara tentang otak kanan bawah itu namanya affective domain. Jadi pada dasarnya 4 kemampuan berpikir ini harus dipahami oleh setiap orang yang sedang meluncurkan sebuah strategi. Karena tiap jenis strategi itu harus diikuti dengan mentransformasi pola pikir orang dan juga mentransformasi budaya organisasi. Lalu yang berikutnya lagi, ini adalah kita bicara tentang whole mind leadership. Bahwa strategi itu membutuhkan holistic leadership. Membutuhkan kepemimpinan yang memiliki gaya kepemimpinan yang cocok untuk era disruptif sekarang ini. Kalau dia hanya menggunakan thinker, bayangkan saja kalau thinker, maka dia sibuk dengan regulator. Dia berperan sebagai seorang regulator. Jadi pemimpinnya itu hanya sibuk menjaga aturan, menjalankan proses administrasi. Jadi administrator dan planner. Ini cocok, Bapak Ibu. Kalau apa? Kalau reduce strategic temptation. Jadi ketika ada banyak godaan, supaya godaan-godaan orang untuk menjalankan kegiatan strateginya tidak sesuai dengan harapan, maka dibuatlah namanya control systemnya, namanya boundary control system. Ya. Nah, kalau dia menggunakan boundary control system, maka jangan kaget Bapak Ibu kalau di perusahaan bos memastikan planning harus jalan, bos memastikan regulasi harus diikuti, bos memastikan semua SOP, prosedur administrasi harus diikuti. Nah, ini cocok Bapak Ibu ya, kalau seandainya perusahaan mau fokus pada efisiensi. Ya, dia mau menggunakan strategik namanya defensif di sini. Jadi dia lebih nonjolkan boundary control system. Dia menggunakan namanya circumspective leadership di situ. Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau hanya menggunakan ini saja, berarti dia yakin bahwa strateginya pasti tepat, tidak akan ada gangguan di luar. Jadi kalau semua orang mengikuti plan, mengikuti regulasi, mengikuti prosedur, pasti perusahaan akan menang dalam persaingan. Tapi permasalahannya Bapak Ibu, lingkungan bisnis kan tidak bisa seperti itu. Ya, lingkungan bisnis itu kan turbulence. Aturan, SOP, planning juga perlu dievaluasi. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau dia mengatakan bisnis politik gitu ya, maka di sini menggunakan generating strategic energy. Jadi selalu memacu energinya setiap orang agar fokus pada apa yang ingin dicapai. Oleh karena itu ada 3 peran kepemimpinan yang dibutuhkan, yaitu motivator, seorang achiever maupun kompetitor. Ya, kompetitor berarti dia punya segudang taktik untuk mengalahkan pesaing. Kalau achiever memastikan semua orang itu harus meraih prestasi, semua harus mengukir prestasi, jadi mereka bisa mengisi CV-nya dengan baik, ya, kurikulum vitae-nya dia dengan baik bagi setiap karyawan. Dan dia juga selalu biasa memotivasi ya, dikala mereka kendor ya, dikala mereka ini lagi loyo gitu ya, menghadapi lingkungan bisnis yang begitu turbulen ya, yang strateginya itu seakan-akan menjadi mandul, itu dia motivasi lagi, itu namanya motivator Bapak Ibu. Nah, ini adalah competitive leadership. Maka control sistemnya namanya diagnostik. Jadi perlu punya data, perlu punya informasi banyak tentang kinerja. Jadi kayak dia punya sistem informasi yang membuat warna merah, kuning, hijau seperti traffic light itu, lalu menggunakan itu untuk monitor ya, day by day, week by week ya, month by month gitu ya. Itu namanya business is a politik di situ ya. Lalu yang berikutnya lagi, kalau seandainya katakanlah dia ingin ya membangun sebuah komitmen atas strateginya ya, jangan sampai tidak ada komitmen ya, karena mereka bisa jadi kan mereka boring dengan SOP, mereka boring dengan plan, mereka boring dengan achievement, dengan goal, dengan dipacu terus seperti itu. Maka perlu namanya collaborative leadership. Nah, sini adalah bisa menggunakan belief control system. Jadi pemimpin harus menggunakan 3 peran ya. Di situ ada parent figure, ada namanya mentor ya, ada namanya role model di situ ya. Nah, ini perlu diperlukan. Supaya apa? Supaya mereka tetap berkomitmen terhadap strategi sehingga kemandulan strategi akan dikurangi. Yang berikutnya lagi adalah ketika
pemimpin itu yakin bahwa strategi itu ketika sudah dipikirkan sebaik apapun, perlu apa? Perlu mendapat masukan ya ketika dipraktekkan, perlu mendapat sebuah insight ketika dijalankan ya, karena masukan dan insight dari orang-orang yang menjalankan strategi itu penting untuk menyempurnakan. Oleh karena itu namanya reduce strategic uncertainty. Karena dia yakin pemimpin itu bahwa strategi itu perlu ada penyempurnaan, ya perlu ada sebuah add-on ya, atau strateginya itu perlu namanya di-develop lagi, atau strateginya harus ada yang dikurangi gitu ya. Nah, perlu diatur lagi, tata lagi, itu namanya reduce strategic uncertainty. Sehingga pemimpin seperti ini mau nggak mau menggunakan 3 peran ya. Dia selalu menggunakan trend watcher, melihat masa depan, memacu mereka untuk melihat masa depan, apakah strateginya tetap fit apa tidak. Lalu memacu mereka jadi agen-agen perubahan dalam organisasi, sehingga mereka tidak canggung dengan perubahan ya apapun, karena lingkungan bisnis yang turbulence kan membuat pesawat terbangnya itu kan, atau perusahaan menjalankan itu kan seperti naik pesawat atau ya, turbulence suasananya ya, berarti ada banyak perubahan di situ supaya dia bisa terima dan dipacu mereka berinovasi. Nah, ketika kita menjalankan ini Bapak Ibu, maka otomatis strategi tidak akan mandul. Kepemimpinan menggunakan pendekatan transaksional leadership, yaitu fokus pada extrinsic need, jadi kebutuhan ekstrinsiknya dari orang-orang yang dipimpin, tapi jangan lupa juga dia harus menggunakan pendekatan transformation leadership yang menekankan pada kepentingan intrinsic need dari setiap orang yang dia pimpin dalam rangka mengeksekusi sebuah strategi. Nah, ini yang dinamakan bahwa kenapa strategi itu bisa mandul. Karena kalau kita lupa mentransformasi orang, lupa mentransformasi budaya, maka gaya kepemimpinan kita itu tidak bisa mendukung yang namanya strategi, Bapak Ibu. Itu yang diperlukan. Nah, yang berikutnya lagi, dalam rangka kita supaya bisa ya membuat strategi itu tidak mandul, maka oleh karena itu Bapak Ibu perlu belajar tentang pengembangan organisasi. Jadi materi-materi tadi yang sudah diberikan itu adalah materi dari pengembangan organisasi. Jadi artinya begini, audit kompetensi ini seperti koin Bapak Ibu, ya, dengan 2 wajah. Anda tetap aja, saya memang orang marketing Pak, saya orang finance, saya orang human resource, saya orang operation, production, information. Ya, tapi jangan lupa, di marketing pun itu adalah bagian dari organisasi. Di marketing ada S1, ada strategi marketing. Di marketing juga ada S2, namanya struktur. Di marketing juga ada people, P1. Ya. Di marketing juga ada yang namanya proses. Jadi kembali seperti ini ya. Jadi ada namanya S1 strategi di marketing, S2 itu bicara di marketing. Juga ada namanya struktur, ada sistem, ada doc design. Kemudian di marketing juga ada proses. Di marketing juga ada namanya people. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai pimpinan di marketing, lalu Bapak Ibu ingin melakukan sebuah transformasi dalam rangka untuk membuat strateginya itu menjadi lebih baik, oleh karena itu membutuhkan pemahaman tentang organisasi. Ya, jadi organisasi itu, pengembangan organisasi tidak menggantikan Bapak Ibu ya kompetensi awal Anda. Justru kompetensi awal Anda ini akan dilengkapi ya, supaya tanpa adanya di kompetensi Bapak Ibu bisa mengalami sebuah resiko kegagalan di dalam mentransformasi sebuah organisasi. Ya, Maaf, ada apalagi 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Ya, thank you Bu. Apalagi yang namanya strategi itu kan pasti menawarkan sebuah perubahan Bapak Ibu ya. Jadi semua bisnis kompetensi yang hard akan dilengkapi dengan core kompetensi. Ya, itu dilengkapi dengan OD kompetensi, sorry. Nah, ini adalah perjalanan OD Bapak Ibu ya, supaya paham. Jadi tahun 50 sampai dengan tahun sekarang. Dulu tuh OD itu hanya bicara tentang training Bapak Ibu. Lalu kemudian bicara tentang survei, action research gitu. Lalu yang ketiga mencoba buat normatif itu kayak buat acuan gitu ya. Acuan di dalam memahami perilaku orang di dalam organisasi, atau acuan ketika kita memahami personality yang baik seperti apa. Kemudian larinya ke quality of life, apalagi di sini bicara tentang banyak sekali lingkungan bisnis yang begitu turbulent, tuntutan perusahaan yang begitu tinggi, juga dia punya kehidupan di keluarga, setiap orang kan punya multi peran, sehingga banyak sekali emotional eating, maka OD juga berperan namanya quality
quality of work life ya. Nah, yang terakhir ini kita bicara strategic change ya. Jadi OD itu bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa membuat strateginya itu yang menawarkan sebuah transformasi bisa menjadi tidak mandul ya, tapi strateginya itu betul-betul membuahkan kesinambungan organisasi. Nah, terakhir dari saya ini, Bapak Ibu kalau ingin tahu ya, CODP kita ini sebenarnya sudah banyak yang join ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih banyak, akan bergabung dengan teman-teman kita ya, baik dari segi owner maupun pemimpin perusahaan. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan pendidikan CODP, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang terakhir dari saya ya. Saya katakan education itu sama dengan happiness. Jadi orang yang pendidikannya makin tinggi itu pasti makin bahagia. Jadi kalau ada orang pendidikannya makin tinggi tapi tidak bahagia, berarti orang itu kelihatannya tidak bisa mensinergikan antara pendidikan dan happiness. Lalu pertanyaannya, kenapa? Nah, padahal dengan pendidikan kita mendapatkan pengetahuan baru. Pendidikan kan menawarkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu adalah sumber power, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan power dalam organisasi, maka banyaklah pengetahuan. Nah, pengetahuan yang banyak ini akan menciptakan banyak orang respect sama kita. Nah, respect adalah bagian dari intrinsic need ya, Bapak Ibu. Ini akan meleverage kebahagiaan kita. Jadi kalau ada orang ya tingkat pendidikannya makin tinggi tapi nggak bahagia, berarti dia melawan pusaran kota ini ya. Ya sayang, berarti dia tidak bisa mensinergikan. Nah, satu hal lagi, teman-teman kita yang senantiasa belajar ya, berpendidikan itu karena berarti kan banyak pengetahuan. Itu pasti lebih banyak pengalaman ya, Bapak Ibu bisa banyak eksperimen yang dia lakukan dibanding orang yang tidak memiliki pengetahuan yang baik sepanjang hidupnya. Nah, semoga pemaparan kali ini bisa berkenan bagi Bapak Ibu. Saya serahkan ke Ibu Mei. Silakan Bu Mei. Oke, baik Pak Devi. Terima kasih banyak. Boleh Bapak Ibu kita berikan aplaus ya untuk Pak Devi atas pemaparan yang luar biasa nih. Banyak hal yang baru kita ketahui ya Pak Devi, khususnya mengenai world mindset gitu ya. Di mana Bapak Ibu sekalian di sini saya juga akan mengundang kembali Pak Hari. Ya, kita sudah masuk kepada sesi yang ditunggu-tunggu nih karena 5 menit jalan pertama Pak Hari menyampaikan sudah langsung ada yang bertanya nih di chat gitu ya. Nah Bapak Ibu kita akan membuka sesi pertama dari 3 orang penanya. Silakan jika Bapak Ibu ingin bertanya boleh lakukan raise hand dan saya akan dibantu oleh host untuk menayangkan video bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan bagi host. Pertanyaan pertama akan diajukan oleh Bapak Rathoyo Rasdan. Halo Bapak, dipanggil dengan Pak Rathoyo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Saya sedang karantina COVID, Mbak. Oke, semoga Bapak sehat. Ini keluarga saya kena musibah dikit-dikit lah, positif. Nggak apa-apa. Masih semangat saya, baik. Saya singkat, tapi kepada 2 pembicara yang luar biasa ini. Yang pertama Pak Hari, ini konco 40 tahun yang lalu nih satunya. Luar biasa. Teman kuliah. Hari, saya punya dosen hebat di LPPM, waktu ngajar S3 saya, Pak Setiati Johar. Oke, Pak. Dengan pengalaman dan textbooknya mengatakan, strategic management harus proaktif, nggak boleh reaktif. Dalam konteks pandemi COVID, Pak, nggak seorang pun di dunia ini menduga akan terjadi pandemi COVID yang bahkan 5 tahun lagi tetap berjalan, Pak, dugaan WHO. Saya mau nanya ke Pak Hari ini, Pak. Ini yang salah textbooknya atau siapa sebetulnya? Kok kita harus proaktif, padahal nunggu kita semua sekarang reaktif, termasuk LPPM. Saya baru ikut e-learning LPPM yang luar biasa. Ya, saya customer loyal loh Pak. Setiap saya ke LPPM nanya Pak Hari. Baik. Yang kedua Pak Devi, Pak. Singkat aja Pak Devi.
saya tertarik dengan tema kunci bahwa strategi mudah diformulasikan, tetapi implementasinya mandul. Nah, saya ingin menyampaikan rembuk dikit, Pak Ron Rembuk. Apakah itu yang 7S McKinsey, yang dari strategi, staffing, kemudian style, macam-macam itu masih berlaku nggak, Pak? Kalau diterapkan, apa udah diganti oleh 2S, 2P tadi, Pak Dewi? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Ratoyo. Semoga lekas negatif Bapak, sehat selalu ya. Kita tampung pertanyaannya dulu, Pak Hari, Pak Devi. Saya akan masuk kepada pertanyaan kedua. Di sini sudah ada lagi yang raise hand dengan Pak Wirawan Teja. Selamat sore Pak Wirawan. Boleh dibantu oleh host? Sudah terlihat. Halo Pak Wirawan. Ya. Halo, saya mungkin bertanya kepada Pak Hari dan Pak Devi. Ya, Pak. Pertanyaan yang sama. Saya kan melihat ada dua disiplin ilmu yang kita sedang bicarakan ya, OD dan strategic management. Ini kaitannya seperti apa supaya saya tidak menebak-nebak begitu? Ya. Silakan. Oke, singkat, jelas dan padat, luar biasa Pak Wirawan. Ada lagi yang Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, kalau gitu mungkin dijawab terlebih dahulu. Silakan Pak Hari terlebih dahulu, baru nanti mungkin Pak Devi. Monggo Pak Hari. Terima kasih. Ya, makasih Mas Ratoyo, teman kuliah saya dulu dan sering ketemu di BPM habis itu. Oke, ya, apakah kita proaktif atau reaktif? Basisnya ini adalah tantangan organisasi. Ya, tentang organisasi, behind the organization is people. Apakah itu leader maupun semua elemen di dalam organisasi. Organisasi apakah proaktif atau reaktif? Menurut saya pada dasarnya kita harus melakukan dua approach ini sekaligus, outside in maupun inside out. Ya. Nah ini sangat tergantung pada kepekaan kita. Tapi pada dasarnya kalau kita mau proaktif itu adalah kepekaan kita untuk melihat sinyal-sinyal tren perubahan ke depan. Ini kalau dikaitkan dengan apa yang Pak Devi sampaikan, ini adalah kemampuan orang untuk mengembangkan as a dreamer gitu ya. Mimpi melihat tren isu ke depan. Nah, tentunya kalau kita peka terhadap perubahan-perubahan tersebut, trennya berlaras, kita akan menyikapinya seperti apa. Nah, ini kan perlu adanya suatu respon. Nah, tapi di sisi lain proaktif juga bisa kita lakukan kalau kita mempunyai kompetensi, organisasi punya keunggulan tertentu di mana pada dasarnya yang terlihat di pasar itu adalah produk market. Ibaratkan buah, ya. Kalau Pak Ratoyo waktu S3 ambil itu adalah buah dengan pemetiknya. Tapi kalau kita bertumbuh kepada akar, core competence, organization competence, maka kita bisa selalu mengembangkan, menjadikan suatu core produk tertentu yang membutuhkan, yang bisa kita deliver dengan melakukan suatu edukasi kepada pasar, membentuk kebutuhan. Nah, dalam konteks pandemi di sini, itu kan kepekaan kita terhadap tren-tren perubahan. Kalau BPM dibilang terlambat, ya mungkin agak terlambat 1-2 bulan ya. Kita menyadari Maret itu terjadi suatu keputusan yang sangat menyesalkan, yaitu adalah lockdown lokal gitu ya. Tapi dalam waktu 2 bulan BPM sudah bisa coming up dengan online-nya. Karena apa? Sebelumnya kita sudah menyiapkan sebetulnya. Dia tinggal dipacu saja, speed-nya ditingkatkan, dan ini membawa satu kebutuhan suatu pola pengelolaan yang baik antara hubungan atasan dan bawah. Ini yang Pak Devi sampaikan, bahwa organisasi perlu membutuhkan mindset yang sifatnya adalah para kelompok-kelompok dreamer, tapi juga thinker gitu. Termasuk challenges, karena yang mengembangkan, melakukan aktivitas tersebut, mendevelop orang, itu adalah para thinker. Ya. Yang mengeksekusi seperti Mbak Mei segala macam itu adalah challenges yang sangat cepat sekali, cepat melakukan perubahan. Tapi tetap harus membutuhkan suatu lead yang mempunyai dream. Apa nih ke depan? Apa yang harus dilakukan? Nah, inilah satu hal yang perlu kita develop. Oleh karena itu, proaktif dan reaktif itu adalah tantangan kita. Sebaiknya organisasi melakukan proaktif melalui empati yang besar terhadap perubahan-perubahan dan menyikapinya ke dalam
as a team di dalam organisasi. Nah, ini juga akan menjawab pertanyaan Pak Wirawan sebetulnya. Tidak ada suatu kontradiktif di dalam strategic management maupun OD. Nah, OD pada dasarnya kan pengembangan organisasi dalam rangka merespon perubahan lingkungan. Lah, respon dari OD itu bisa yang sifatnya strategik maupun operasional. Ya, baik operasional. Lah, ini kalau sifatnya strategik kita akan menggunakan pendekatan strategic management. Kalau operasional kita bisa melakukan pendekatan functional strategy, functional management gitu ya. Misalkan operation misalkan dalam menyikapi perubahan teknologi pandemi saat ini. Tuntutannya misalnya ada pertanyaan melalui chat, situasi seperti ini bagaimana kita bisa menyikapi dalam konteks aspek efisiensi, yang penting biaya. Maka dalam situasi krisis sampai saat ini, organisasi bisa bertahan, itu adalah paling dikejar paling utama saat ini adalah cash flow. Kita bertahan supaya kita tetap mendapatkan suplai darah. Apapun juga. Bagaimana kita mempertahankan itu? Nah, untuk mempertahankan cash flow, itu strateginya apa dalam konteks ini? Apakah kita menggeser pasar, menggeser produk, mengembangkan tertentu, tapi di sisi lain ada aspek operasional. Bagaimana menjaga kita piutang makin pendek, gitu kan? Berarti ada teman-teman yang harus kerja keras di dalam aspek operasi, bagaimana dia dealing dengan customer-nya. Nah, kalau kita mengenali customer dengan baik sekalian, maka pemahaman mindset tadi, kalau customer-nya adalah para orang yang kita lihat, kita observe, dia pola mindset-nya seperti kalau Pak Devi itu adalah misalkan challenger atau thinker, maka kita harus menyikapi bagaimana menyikapi orang thinker gitu kan ya. Bisa jadi kalau dia melakukan adalah SOP, maka tagihan itu harus sustain, harus terjaga kelengkapan dokumen, tata aturan main, ikutin SOP secara tepat. Kita harus merespon sesuai dengan tuntutan. Inilah agile and speed, ya, melakukan adaptasi. Berarti ini hal yang harus dilakukan baik di tingkat level organisasi sebagai suatu mindset organisasi maupun individu-individu dalam organisasi harus berpikir seperti itu. Itu Pak Wirawan. Sehingga OD dan strategic management itu ada sesuatu hal yang selalu beriringan menurut saya ya, beriring. Begitu Mbak Mei, silakan Pak. Ya. Pak Wirawan langsung thumbs up. Monggo tadi pertanyaan khusus untuk Pak Devi mengenai strategi ini mudah diformulasikan, tapi kita tadi surprisingly dengar yang namanya kemandulan gitu ya Pak. Ya. Apakah memang 7S ini masih berlaku atau enggak Pak Devi? Ya, yang pertama saya juga akan mencoba nimbrung ya diskusinya tentang semua orang tidak menduga COVID. Itu memang betul, memang tidak menduga. Siapapun sulit menduga dampaknya separah ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa sometimes itu ada juga perusahaan-perusahaan yang sekarang ini itu ada kelompok loh, ada yang terinfeksi, jadi langsung drop. Tapi justru ada yang meningkat itu, Pak Hari. Dia meningkat bisnisnya itu malah. Betul. Tapi ada juga yang stuck, ya, yang stuck. Jadi artinya bahwa sepanjang masih ada pertumbuhan ekonomi, walaupun minus 1%, 2%, 3%, berarti kan ada aktivitas ekonomi itu, betul kan? Berarti artinya bisnis kita ini justru diselamatkan oleh beberapa perusahaan yang tidak terinfeksi, tapi perusahaan-perusahaan yang justru mampu mendapatkan bonus. Nah, tentu saja mereka mungkin punya strategi yang mungkin tidak berpikir tentang virus, tapi kegiatan dia itu malah justru membuat perusahaannya jadi bertumbuh. Itu saya cuma ikut begitu aja, Pak. Lalu yang kedua pertanyaan menarik itu tentang apa sih katanya strategi sama OD? Ini kok rasanya dua hal yang apa perlu dikonflikkan tadi katanya Pak Arya, atau perlu kita satukan ya? Ya itu kan yang perlu kita diskusikan. Nah, izinkan saya share sebentar ya Bu ya. Izinkan saya share sebentar ya. Pak Ari, saya izin ya Pak. Ya monggo silakan Pak. Saya izin. Saya mau jawab pertanyaannya supaya bisa paham. Jadi tentang strategi dan OD. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Kalau kita belajar strategi di S1, ini kan kita bicara tentang strategi itu minimal ada 3 level. Yang pertama namanya corporate level strategi, ini strategi yang diluncurkan oleh korporat. Directing, parenting, portfolio gitu.
Lalu strategi level 2 itu digulirkan oleh kalau seandainya perusahaan punya strategic business unit, namanya business level strategy. Ya. Dan yang ketiga, ketika perusahaan itu memiliki banyak fungsi bisnis, marketing, finance, human resource, operation, pasti kita belajar tentang strategi. Jadi strategi pemasaran itu apa, strategi keuangan itu apa, strategi human resource itu apa, ya, strategi IT itu apa. Itu namanya strategi di level function. Nah, corporate level, business level maupun function level di strategi S1 ini, kenapa bisa mandul? Karena ketika diluncurkan S1 ini, harus diikuti oleh perubahan people. Jadi kalau strategi berubah, mindset-nya orang harus dirubah. Budaya organisasi juga harus dirubah. Karena di mana-mana strategi itu pasti membawa sesuatu yang baru. Baik di level korporat, di level bisnis, maupun di level function. Pasti membawa sesuatu yang baru. Berarti membawa perubahan. Ya. Nah, orangnya harus dirubah. Mindset-nya, budayanya, dan jangan lupa kapasitasnya, kompetensinya, capability, dan capacity-nya orang harus dirubah. Ya, dengan strategi baik di level korporat, di level bisnis, maupun di level function. Lalu jangan lupa bahwa untuk bisa membuat corporate level, membuat business level strategi maupun functional level strategi tadi yang sudah dirumuskan dengan baik agar tidak mandul, harus diikuti dengan perubahan struktur. Struktur organisasinya dilihat lagi. Ya, struktur organisasi dilihat lagi, SOP-nya dilihat kembali, sistemnya dilihat kembali, Bapak Ibu, aturannya dilihat kembali. Ini semua harus diberikan contoh misalkan. Kalau seandainya S1-nya di level function ya, salesman-nya dikatakan, kamu itu harus mampu mendapatkan pelanggan, kamu harus bisa mempertahankan pelanggan lama. Ini contoh sederhananya di level function. Saya tidak mau hanya sekedar kamu jual barang saja. Tapi pelanggan lama yang beli itu bonusnya lebih tinggi, lebih bagus. Lalu pertanyaannya, apakah sistemnya tidak ada? Minimal misalkan, sistem yang berkaitan dengan sistem informasi. Apakah salesman tadi diupdate dengan informasi siapa pelanggan yang harus dihubungi? Lah kalau tidak, bagaimana dia bisa menjalankan strategi yang diluncurkan bahwa kita harus menjalin hubungan baik dengan pelanggan? Lalu bagaimana dengan reward sistemnya? Apakah dirubah? Ketika orang itu mampu menjual barang kepada customer yang lama sehingga customer lamanya menjadi loyal, apakah mendapatkan reward yang berbeda dengan hanya sekedar menjual? Nah, berarti butuh perubahan sistem, ya, atau sistem reward berubah, sistem yang namanya sistem informasi berubah. Nah, apakah job design? Job design juga harus dirubah. Apakah rancangannya dirubah? Apakah harus mengikuti SOP? Apakah diberi kesempatan dia untuk fleksibel ya dengan organik? Yang penting outcome. Nah, itu juga harus dirubah, Bapak Ibu. Lalu kemudian dalam rangka menyenangkan pelanggan, apakah dia diberi otoritas apa tidak? Nah, kalau dia nggak bisa diberi otoritas sama sekali untuk menyenangkan pelanggan, harus tanya kepada yang atas-atasnya. Maka otomatis pelanggannya pergi, pelanggannya lari. Nah, ini gara-gara structure. Lalu kemudian kita juga bicara tentang proses. Ya, apakah dengan strategi yang baru tadi, ya, apakah bisa menimbulkan yang namanya persaingan antar salesman? Apakah bisa menimbulkan silo, ya, batasan-batasan? Karena kalau menyenangkan pelanggan, Bapak Ibu, jangan lupa loh, garda depannya orang sales. Tapi pertanyaannya, apakah dia tidak berinteraksi dengan orang logistik? Apakah dia tidak berinteraksi dengan orang keuangan? Apakah dia tidak berinteraksi dengan orang distribusi? Dalam rangka menyenangkan pelanggan, karena pelanggan pasti tanyanya ke sales. Nah, proses seperti itu gimana? Apakah struktur menjawab? Kalau tidak kan berarti perlu proses, perlu interaksi antar mereka. Nah, ini yang dilupakan oleh para pemimpin bisnis ketika meluncurkan sehebat apapun strateginya. Jadi ketika strateginya itu diluncurkan sehebat apapun, berarti mandul. Karena strategi adalah salah satu pilar, Bapak Ibu, salah satu pilar dari sebuah organisasi. Jadi harapannya adalah ketika kita memahami organisasi, perhatikan 2S2P ini. Strateginya, strukturnya, people-nya, prosesnya. Sentuh bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya strateginya ini ingin dilakukan sebuah perubahan strategi dalam rangka menjawab persaingan yang begitu ketat, maka jangan lupa ikuti perubahan structure, people, dan proses ya Bapak Ibu. Inilah yang saya katakan bahwa strategik mandul karena tidak memahami tentang yang namanya organisasi. Jadi kita harus belajar tentang organisasi, maka dari itu kita mau tidak mau harus ya belajar tentang pengembangan organisasi gitu ya. Nah, mungkin itu Pak. Bu. Baik,
tadi menarik Pak. Jadi strategi itu tidak berdiri sendiri karena ternyata ada, menurut dari framework yang disampaikan oleh Pak Devi, ada 3 lain yang mendukung gitu ya, sehingga jangan sampai ketika dia tidak didukung otomatis bisa jadi mandul gitu ya Pak Devi ya. Yes. Oke. Saya akan membacakan nih Bapak sekalian, ini animonya ada luar biasa di dalam chat, jadi saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu di chat. Yang pertama yang saya bacakan mungkin dari Bapak Sierra Shailendra. Boleh bertanya ya, saya sedang membangun bisnis kategori UMKM. Namun terkendala dana seperti dana talangan untuk bayar gaji dan operasional. Apakah ada solusi yang tidak memberatkan UMKM? Dan saya butuh pendampingan agar bisnis saya juga naik kelas. Bagaimana pengelolaan yang gitu? Monggo bisa dari Pak Hari terlebih dahulu, Pak. Baik, ya terima kasih Pak Syera. Saya baru ngechat di chat box pada Pak Syera. Ya, ini teman-teman UMKM adalah kelompok yang mungkin cukup terkena cukup berat dalam situasi saat ini. Ya, untuk masalah keuangan rasanya pemerintah memberikan suatu fasilitas walaupun sudah cukup lama, yaitu kredit usaha kecil ya, KUR untuk para UMKM yang disalurkan melalui bank-bank pemerintah, dan itu rasanya tanpa jaminan karena jaminannya ditanggung oleh Jamkrindo maupun Askrindo ya, Jamkrindo dan Askrindo. Dan bunganya relatif kecil yang saat ini mungkin turun ya, kurang lebih mungkin masih di bawah 5% ya untuk kreditnya. Dan terakhir saat ini banyak juga perusahaan-perusahaan khususnya UMKM yang menjadi partner pengembangan CSR-nya BUMN atau perusahaan-perusahaan. Nah, kalau kita menjadi partner bimbingan dari perusahaan-perusahaan besar yang menjalankan CSR, itu akan menjadi mudah untuk berkoneksi dengan perbankan, ya, perbankan. Nah, ini tentunya menjadi salah satu solusi. Nah, untuk pendampingan, ya, rasanya setiap ayah angkat atau perusahaan yang menyalurkan KUR biasanya ada staf yang mau menampingi di dalam konteks pengembangan itu. Atau saat ini juga banyak rasanya kelompok-kelompok atau komunitas usaha tertentu silakan ikut, dan itu mereka juga membantu para anggotanya. Di sisi lain mungkin rasanya ada BUMN yang bergerak di dalam permodalan madani ya, itu juga melakukan pendampingan kepada para usaha UMKM. Demikian Bapak bisa melakukan searching ke sana. Atau kalau mau datang silakan ke Gatot Subroto, itu ya ada gedung Mbak di depan Departemen Tenaga Kerja itu yang gambarnya gedungnya bulat. Itu juga menjadi SMESCO ya Pak? SMESCO ya, SMESCO. Itu juga ada desk di dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Bisa dikontak ke sana. Itu. Ya, Pak, saya jawabannya cukup mewakili. Ada sedikit yang mau ditambahkan oleh Pak Devi, Pak? Wah, kalau yang pendanaan murah tadi Pak Hari lebih jago deh itu. Lebih tahu. Ya. Kalau saya cuma tips saja begini. Pendana itu ada dua, Bu. Ada namanya bureaucratic investor sama angel investor. Nah, Bapak atau Ibu tadi mau fokus untuk mencari pendanaan dari angel atau dari bureaucratic. Kalau jadi angel, berarti bangun relation asset, bangun structural asset, bangun human asset. Karena biasanya angel investor tidak terlalu melihat tentang keuangan, yang dia lihat adalah orang-orangnya keren, proses bisnisnya keren. Tolong dibuktikan itu. Lalu kemudian pelanggan nggak banyak nggak apa-apa, tapi mereka satisfied. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan. Nah, biasanya para angel investor tertarik itu. Oke. Ini untuk startup Devi ya? Iya, betul. Startup company ini adalah bagi angel. Banyak cara yang dilakukan dan rasanya kanal-kanal yang diberikan pemerintah maupun BUMN itu sudah sangat mewakili gitu ya Pak Hari ya. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga dari Ibu Kartika. Bagaimana
cara meyakinkan manajemen atas ragam intervensi yang perlu dilakukan, yang mana memerlukan biaya lebih. Wah, ini kaitannya sama cost ya Pak ya. Sementara pada saat ini, pada pandemi, banyak prioritas untuk melakukan penekanan biaya. Jadi bagaimana cara meyakinkan nih Pak Hari dan Pak Devi? Silakan Pak Hari, monggo silakan Pak. Iya, baik Bu Kartika. Ini meyakinkan atasan, tentunya segala sesuatu yang ingin kita komunikasikan disesuaikan dengan tujuannya. Dan apa yang kita sampaikan kalau bisa memenuhi ekspektasi kepada pihak yang kita komunikasikan. Kalau atasan berkaitan dengan keinginan untuk menekan biaya, itu adalah memang sebagai suatu pendekatan yang jamak pada situasi saat ini. Ya. Namun yang bisa kita berikan itu adalah bagaimana kita bisa convince, meyakinkan atasan dengan komunikasi yang baik. Nah, apa yang kita komunikasikan pada dasarnya adalah semua atasan akan mempertimbangkan secara rasional tentunya. Yaitu apa? Cost and benefit ratio. Cost and benefit. Nah, kalau kita melakukan pemotongan tertentu, efisiensi tertentu, maka akan memberikan benefitnya adalah tentunya daya turun, tapi adalah cost lain. Ada social cost, atau economic cost yang akan ditanggung. Nah, cost and benefit di sini tentunya kita bisa membagi dari dua aspek, yaitu dari sisi cost and benefit dari sisi jangka pendek, apa yang bisa langsung dirasakan, tapi kita harus tahu potensi risk-nya jangka panjangnya seperti apa. Katakanlah yang saat ini untuk penekanan biaya, yang paling jamak dilakukan adalah yang paling cepat itu adalah pemotongan gaji. Kalau dari data BPS yang saya share di dalam ini, ada di dalam materi, terlihat hampir sebagian besar perusahaan melakukan satu pemotongan biaya sebagai langkah awal. Nah, ini secara jangka pendek pasti akan menyelamatkan keuangan. Tapi dalam jangka panjang, apakah itu akan membawa dampak emosional kepada karyawan? Sementara dalam situasi pandemi justru perusahaan bertumpu kepada karyawan ini untuk survive, melakukan perubahan-perubahan, melakukan inovasi, adaptasi secara cepat. Karena tidak ada waktu lagi untuk beralih. Tadi speed agile. Nah, bagaimana kita bisa memotivasi karyawan kalau sementara untuk didorong cepat agile itu dengan pemotongan gaji misalkan. Nah, ini secara jangka pendek positif, tapi jangka pendek panjang harus kita perhitungkan. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita yakinkan di dalam kepada manajemen. Nah, di dalam komunikasi kita perlu tadi kita menggunakan teorinya Pak Devi, memahami bagaimana mindsetnya atasan nih. Kalau atasannya itu adalah dreamer, enak tuh. Kita bisa bermimpi ke depan. Tapi kalau atasannya adalah challenger atau thinker, harus Bu Kartika harus secara kuat memberikan alasan secara rasional, kan? Secara objektif mungkin bahwa inilah memberikan hasilnya. Perlu ada perhitungan-perhitungan ke depan seperti apa. Nah, inilah dengan memahami pola pikir dari atasan, kita harus beradaptasi. Adopsi berarti kita harus menjaga. Kita yang harus berkorban mempelajari bagaimana mendekati orang di atas. Nah, hal itu terjadi bukan hanya dari bawah ke atas, rasanya atas juga bawah. Ya, seperti yang Pak Dev sampaikan, strategi dirumuskan bagus, tapi membeli di dalam implementasi karena atasan tidak bisa menggerakkan bawahan, karena tidak bisa membangun semangatnya, tidak bisa membangun tim karena pola komunikasinya, karena pemahaman atasan terhadap bawahannya seperti apa, di mana masing-masing bawahan mempunyai mindset berbeda sehingga harus melakukan pendekatan. Inilah aspek leadership. Jadi satu leadership yaitu bagaimana dia memberikan arah, tapi juga bisa membawakan perubahan melalui apa? Komunikasi yang baik. Jadi di sini penekannya adalah bagaimana kita bisa memberikan cost benefit analisisnya jangka pendek, jangka panjang, dan yakinkan pada atasan. Untuk meyakinkan, pahami karakter atasannya seperti apa, siapkan senjatanya, Pak. Senjata itu apa alasan-alasan yang diberikan. Itu sementara. Oke, menarik Pak Hari. Jadi mengkaitkan dengan apa juga yang tadi disampaikan oleh Pak Devi. Pak Devi boleh mengkomentari? Ya, saya nambahkan sedikit ya. Kalau Bapak Ibu ingin mentransformasi organisasi, ya mungkin dengan pendekatan 2S2P tadi, ya strateginya, ya strukturnya, ya prosesnya, ya people-nya.
Bagaimana kalau waktunya terbatas? Lalu yang kedua, kalau dananya juga terbatas. Saran saya satu, kita perbaiki di mindset. Mindset itu ada dua, Bapak Ibu, statis mindset sama growth mindset. Jadi ketika karyawan kita atau semua anggota organisasi kita, mulai dari level pimpinan sampai level orang yang dipimpin, memiliki growth mindset, maka otomatis Bapak Ibu, growth mindset itu akan membuat strateginya itu bisa dieksekusi dengan baik. Walaupun struktur nggak sempurna, ya, struktur nggak sempurna. Kenapa? Karena dia akan menguati di prosesnya, ya, secara manual pilot gitu. Nah, mindset yang bertumbuh itu, Bapak Ibu, perlu dibina, dan itu yang paling murah. Nah, caranya gimana? Nah, salah satunya belajar tentang 4 kemampuan berpikir tadi. Ada thinker, ada dreamer, ada challenger, ada lover. Mungkin teman-teman yang thinker memandami pekerjaan itu kayak mesin. Jadi kerja harus ada SOP. Nah, jadi dia senang rule of game. Tapi orang-orang merah, dia katakan rule of life. Kita nggak bisa ngikuti SOP terus, daripada nanti kita tidak diterima oleh teman-teman kita. Jadi dia comfort zone. Lalu kemudian ada lagi yang warna yang challenger, dia katakan kerja tuh kayak racing, harus ada balapan. Yang kerjanya baik ya dibayar baik, yang nggak kerja baik ya jangan dibayar baik gitu loh ya. Harus ada persaingan dong. Nah, sedangkan dreamer lain lagi. Dia berpikir tentang kreativitas, inovasi, Bapak Ibu. Berarti dikasih sempat dia katakan bekerja seperti belajar atau seperti kampus. Nah, artinya kalau seandainya semua orang itu memiliki 4 kemampuan berpikir, walaupun dominasinya berbeda, itu pasti akan melahirkan sebuah organisasi yang bertumbuh dengan growth mindset. Ini contoh satu aja sebentar. Pernah seorang owner tanya sama saya, Pak, saya ini ingin cari seorang sales agent, sales, tapi punya kemampuan gesit, Pak, taktik politik, ya, dia mampu persuasi, dia bisa meyakinkan orang. Terus saya tanya, lah terus kenyataannya sekarang gimana, Pak? Loh, sekarang nih Pak, semua itu SOP-nya jalan, laporannya lengkap, tapi omset nggak naik. Lalu saya langsung saya tanya, Pak, tolong panggilkan saya HRD manajernya. Di klien saya tuh, maju mana Pak? Dikenalkan saya. Begitu kenalan Pak Hari, ternyata saya ngobrol-ngobrol, saya tahu, oh HRD manajernya tinker, Pak. Iya. Ya otomatis kalau dia wawancara, dia cari tinker, Pak. Cari orang yang sopan santun, orang yang tertib administrasi, bajunya rapi, penampilannya juga agak tahu diri. Lah kalau orang-orang challenger kan duduknya ini kita online ya. Kalau offline saya mau praktekkan. Duduknya kan begini orang-orang challenger. Dia langsung cerita kehebatannya dia, keberhasilannya dia, apa yang telah diraihnya dia, lalu bagaimana dia dengan optimis mengatakan saya pasti bisa membuat sales meningkat, saya akan berikan kontribusi buat organisasi. Nah, itu kalau si sales, si HR manajernya orang tinker, ini sombong ini orang. Tolak, sudah coret dulu. Karena nggak cocok dengan dirinya. Padahal dasarnya manusia ingin senang sama yang cocok dengan dirinya. Ayo, mengapa? Kadang-kala orang tua sama anak, kelihatannya orang tua itu pilih kasih. Kenapa? Lah papanya tinker, anaknya tinker nomor 1. Ya klop. Rumahnya rapi, nggak pernah telat, bersih, teratur, penuh rencana, mengambil keputusan rasional, nggak impulsif. Anak kedua warna merah, lahirnya dominan, yang impulsif, ya toh, nggak rapi, nggak teratur, kamarnya mesti berantakan, ya marah terus aja itu anak orang tua sama anaknya. Nah itu akhirnya menimbulkan kesannya kok aku cocok sama anak pertama dibanding kedua. Lalu anak kedua merasa aku nggak disayang. Ya, kenapa? Karena orang tuanya juga tidak memahami ada 4 kemampuan berpikir setiap orang pasti punya. Semua orang pasti punya. Tapi yang dominan berbeda. Nah itu akan dibawa di dalam organisasi. Melihat organisasi juga berbeda. Contoh, orang challenger mengatakan, iki bosku kok gak tahu keluar kantor sih. Duduk aja di mana? Di mejanya. Iya, karena dia tinker ya. Bingung dengan administrasi, dia bingung dengan memastikan SOP, memastikan rencana. Lah kalau ketemu bos yang modelnya challenger, keluar terus Pak Hari. Lobby kanan, lobby kiri, atau nego kanan, nego kiri, meyakinkan orang kan lain. Gitu. Ya, Jadi, tapi kalau seandainya dia bisa whole mindset, ya 4-4-nya dia tahu, dia bisa memahami bahwa tiap orang bisa berbeda. Nah itu pasti growth.
Nah, kalau pasti growth mindset, Bapak Ibu, percaya saya, organisasi pasti bertumbuh pesat. Jadi nomor satu adalah growth mindset, bukan statis mindset. Nah, itu tips saya. Ya, thank you. Siap. Iya Pak, saya orang Surabaya Pak. Jadi Surabaya jadi bahasanya ya. Ya, jadi bagaimana akhirnya kita menerapkan growth mindset baik itu buat diri kita sendiri maupun buat orang lain gitu ya Pak Devi ya. Ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya membacakan pertanyaan yang terakhir dari Pak Alfian Muhammadi. Mohon izin bertanya, apakah ada panduan seperti SNI atau ISO, peraturan, atau hal yang lainnya mengatur atau memandu dari penerapan ODI agar inovasi dari organisasi baik di sektor publik maupun private terjadi dengan smooth? Jadi ada nggak sih Pak panduannya gitu, Pak Hari? Ini saya rasa saya belum pernah baca, juga belum pernah dengar tentang hal ini. Nah, kenapa? Karena ODI itu menurut saya adalah unik. Suatu unik proses yang ada di masing-masing organisasi. Dan itu biasanya akan berbeda-beda. Karena apa? ODI itu akan terkait dengan orang, terkait dengan orang, terkait dengan sistem, terkait ada kesepakatan di dalam formulasi, ya, sehingga ini tentunya akan berbeda-beda. Namun prosesnya itu mungkin tidak. Misalkan dalam menyusun suatu ODI membuat suatu inovasi tertentu, maka ada proses managing innovation, bisa distandarisasi untuk satu organisasi, tapi tidak bisa dirasanya distandarisasi bagi semua organisasi yang lain karena situasi organisasinya berbeda. Itu proses. Oke, jadi situasi yang berbeda. Jadi kalau panduan atau hal-hal yang bersifat baku sejauh ini sih belum pernah diketahui, atau mungkin Pak Devi punya pandangannya? Ya, saya menyambung jawaban dari Pak Hari. Organisasi itu tidak ada kata baik dan buruk. Yang ada itu adalah organisasi efektif atau tidak. Nice. Tinggal kata efektifnya itu yang perlu dipertimbangkan. Apakah menganut unsur triple bottom line? Bahwa efektif itu ketika memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, atau manfaat lingkungan. Atau efektif hanya memberikan manfaat ekonomi saja. Yang penting cuan, laba. Saya nggak peduli dengan kepuasan karyawan, saya nggak peduli dengan kepuasan pelanggan, saya nggak peduli dengan masalah kepuasan masyarakat misalkan. Itu akan berbeda ketika organisasi mengatakan dirinya efektif kalau menyenangkan all stakeholder. Yang disebut dengan triple bottom line tadi, itu adalah kesinambungan organisasi. Jadi Bapak Ibu, organisasi itu bukan baik buruk ya. Kita nggak bisa copy paste. Saya ulangi, kita nggak bisa copy paste. Tetapi organisasi itu adalah efektif. Ada strategi, ada structure, ada proses. Tapi jangan lupa, seperti Pak Ari katakan, nomor satu adalah people, Bapak Ibu. Orang yang ada dalam organisasi itu punya mindset berbeda dengan organisasi lain. Punya kapasitas berbeda dengan organisasi yang lain. Bahkan punya strategi yang berbeda. Jadi otomatis kita nggak ada panduan yang bersifat generik, Bapak Ibu. Ya. Makanya ikut CODP aja biar paham. Agar strateginya nggak mandul begitu ya toh. Ternyata mandul tuh bukan cuma makhluk hidup ya, ternyata perusahaan pun bisa mandul ya Pak Devi. Mandul itu apa sih Mbak? Kalau organisasinya menjadi tidak efektif. Karena di mana-mana strategi itu kan supaya organisasi efektif. Tinggal kata efektif itu definisinya apa? Saya seringkali kalau saya nawarkan ke klien, saya datang, Pak perlu ODI, perlu apa yang bisa bantu, dia bilang, organisasinya fine-fine saja Pak. Apanya yang perlu ditransformasi? Nggak ada. Ya karena dia cash flow saya lancar. Ya. Cash flow saya lancar, Pak. Piutang saya bagus. Keuangan saya laba bagus. Oh, berarti dia efektifnya hanya financial asset. Ya. Dia tidak memikirkan apakah pelanggannya satisfied. Apakah karyawannya mau diberdayakan. Apakah bisnis prosesnya dia itu memberikan value buat customer-nya. Nah, kalau seandainya dia
mendefinisikan kata efektivitasnya berbeda, ya berarti organisasi rancangannya juga berbeda. Ya. Jadi nggak bisa dibuat standar, Bapak Ibu. Ya, Oke. itu penjelasan saya, Ibu. Ya, oke. Mudah-mudahan ditangkap ya Pak Alfian ini dan mungkin juga menjadi informasi untuk Bapak Ibu yang lainnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini animonya luar biasa Bapak-bapak sekalian di chat ya, ini yang banyak ingin bertanya, namun karena memang waktu jualah yang akhirnya memisahkan kita sejauh ini, jadi Bapak Ibu sekalian mohon maaf sebelumnya apabila ada yang belum dijawab, ya nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu sekalian bisa langsung ya, kemarin kita juga membuka layanan untuk Bapak Ibu bisa bertanya melalui media chat, email ya. Nah ini silakan Bapak Ibu kirimkan pertanyaan Bapak Ibu ke email kami yaitu adalah pojokpintarmanajemen@gmail.com. Subjeknya adalah nama _ garis pagar 2 ya, paling lambat tanggal 5 Februari, insya Allah Bapak-Bapak ini, Pak Hari dan Pak Devi akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, menutup pada sesi webinar kali ini, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan yang tadi sudah disampaikan kurang lebih selama 1,5 jam, bahwa ternyata yang namanya organisasi dinyatakan tidak ada yang dibilang baik dan buruk gitu, yang ada adalah efektif dan tidak. Tadi Pak Hari juga sempat menyampaikan ada 5 step bagaimana kita melakukan proses OD, dari mulai mengidentifikasi masalah sampai dengan melakukan pengelolaan dari perubahan tersebut. Dari manapun proses ketika kita akan melakukan proses OD, ternyata harus dimiliki setiap personil di dalam organisasi itu adalah growth mindset-nya, gitu ya, sehingga akan memudahkan bagi para pelaku untuk meyakinkan top management bagaimana kita bisa menjalankan program ini dengan meyakinkan gitu ya. Dan tadi juga disebutkan sehingga apa yang dimaksud dengan efektif, salah satu yang bisa kita jadikan acuan adalah triple bottom line. Jadi kadang-kadang tidak hanya sekedar finansial saja, tapi ternyata ada satisfaction dari stakeholders yang juga harus kita penuhi. Nah, saya juga ingin mengundang terakhir nih Bapak Ibu sebelum saya lakukan closing, dari Pak Hari dan Pak Devi akan memberikan closing statement. Silakan mungkin Pak Hari terlebih dahulu secara singkat boleh disampaikan closing statement-nya. Baik, ya Bapak Ibu sekalian dalam organisasi punya tugas bagaimana Bapak Ibu sekalian membuat organisasi kita untuk tumbuh, growth, karena itu adalah tantangan bagi kita. Apakah Bapak di atas sebagai pimpinan, di jajaran menengah maupun kita sebagai pelaksana tetap punya spirit untuk tumbuh organisasi. Untuk itu, tolong buatkan organisasi Anda selalu relevan. Dengan melakukan apa? Di balik relevan itu adalah Bapak Ibu sekalian yang bertindak, yaitu buatlah diri kita agile, cepat dan adaptif untuk itu ya. Nah, di sisi lain kalau Bapak Ibu sekalian berperan sebagai manajemen, maka buatlah organisasi Anda dalam tumbuh berkembang ini selalu menyelaraskan antara strategi, struktur, kemudian juga proses kita menjalankan dan masuk people. Tapi tidak lupa peran pimpinan di dalam menggerakkan perubahan itu terjadi. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Hari. Monggo dari Pak Devi. Ya, saran saya cuma satu, bahwa kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang pemimpin, meninggalkan legacy dalam organisasi, baik di level pemimpin level bawah, menengah atau atas, apalagi pemilik organisasi, legacy itu hanya bisa terjadi ketika Bapak Ibu itu mau melakukan transformasi. Karena buah dari transformasi itu adalah sebuah legacy. Tapi perlu diingat, transformasi itu kan perubahan. Perubahan tidak selalu membawa kemajuan. Tetapi kemajuan tidak akan dapat diraih tanpa melalui satu perubahan. Nah, kata kemajuan itu adalah sebuah legacy. Oleh karena itu, belajarlah sekarang lengkapi dengan kompetensi baru, kompetensi tambahan, yaitu pengembangan organisasi, di mana Bapak Ibu akan belajar tentang orang dan sekaligus belajar tentang organisasi. Sehingga Bapak Ibu siap meninggalkan legacy bagi organisasi yang Bapak Ibu pimpin.
Oke. Thank you, Bu. Baik, menarik Pak Devi. Jadi penuhi kompetensi kita dengan OD agar bisa lebih mudah dan agile gitu mungkin ya Pak Devi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus sekali lagi. Ini ada yang bilang waktunya kurang gitu ya. Memang ternyata 2 jam jadi terasa cukup singkat. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Untuk menambah kenyamanan dan sebagai bagian dari feedback dari PPM Manajemen dalam penyelenggaraan event-event kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian mampu memberikan feedback yang tertera, bisa di-scan QR code atau link yang ada di bawah ini. Jika nanti Bapak Ibu menginginkan materi, mohon dapat mengisi feedback terlebih dahulu, nanti akan kami kirimkan. Oke, baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sudah di-scan dan bisa dibantu untuk Bapak admin untuk men-chat. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu tadi Pak Devi sempat menyebutkan ya bahwa ini adalah bagian mungkin hanya 1/4 atau bahkan nggak sampai 1/4 penjelasan mengenai OD. Ya, di mana sebetulnya PPM Manajemen menyediakan jasa kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mendalami mengenai OD melalui sertifikasi kami, yaitu ini ada International Certification ya, Certified Organizational Development Practitioners ya atau CODP yang diselenggarakan oleh PPM dan bekerja sama dengan DNC. Kita bisa melakukan ini secara online virtual ya, biayanya sudah tertera di sini. Namun ada diskon yang nanti kami bisa berikan kepada Bapak Ibu yang mendaftar yang maksimal di akhir Februari ini. Kelas akan dimulai rencananya adalah di tanggal 24 dan tanggal 25 Maret. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu sekalian yang ingin mendalami mengenai OD ya. Tadi kita hindari jangan sampai organisasi kita mandul, sehingga yang perlu kita lengkapi adalah bagaimana Bapak Ibu mulai memahami ya part-part dari organizational development. Baik Bapak Ibu sekalian, selain itu yang ingin saya informasikan adalah saat ini nantinya PPM akan segera melaunching, boleh diperlihatkan kepada rekan admin ya. Jadi ada Adlibs Pod Manis ya. Jadi sebentar lagi PPM juga akan memiliki podcast. Jadi kalau tadi yang merasa waktunya kurang atau hal-hal lainnya bisa menyimak dari podcast kami, namanya adalah Pod Manis, kepanjangan dari Pojok Manajemen dan Bisnis. Nantinya podcast ini akan diisi oleh konten seputar manajemen dan bisnis secara ringan, dan bisa langsung diterapkan kepada bisnis dan kerjaan Bapak Ibu sekalian. Setiap episode akan membahas mengenai tema yang berbeda-beda, dan dibawakan oleh host juga yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mendapatkan informasi dari sumber yang keliru. Jika mau bertanya mengenai bisnis atau manajemen, PPM adalah solusinya. Podcast ini akan mengudara di tanggal 1 Maret, tahun 2020 di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Jadi pantengin terus sosial media kita di @seminar untuk mendapatkan informasi mengenai podcast ini. Oke, jadi jangan lewatkan Bapak Ibu. Jadi kalau dengerin podcast sambil kerja, wah bisa banget gitu ya. Dan banyak hal yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa ketahui dan mungkin adalah hal-hal yang juga baru. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saat ini masih ada lebih dari 100 partisipan, dan selain itu kami juga akan menyampaikan Bapak Ibu bisa juga join di dalam PPM Community. Ini jumlahnya sudah sekitar 800 orang yang sudah join. Ya, Bapak Ibu bisa join, ada 5 kekhususan. Ya, ada mengenai Bapak Ibu yang mungkin saat ini berkiprah di HC, silakan bisa bergabung di HCM. Ada yang kekhususan juga mengenai leadership dan talent development, ada di LTD. Lalu bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang OPEX, ya, Operation Excellence, juga bisa bergabung di community ini. Jika Bapak Ibu sendiri adalah seorang inovator dan sering melakukan hal ini di dalam perusahaan, silakan bergabung di dalam Innovators. Dan yang terakhir, ini yang lagi hot juga terkait dengan GRC, yaitu adalah Governance, Risk, and Compliance ya. Jadi kalau mau tahu banyak tentang risk, itu Bapak Ibu juga bisa bergabung di community kami di GRC. Jadi Bapak Ibu, kami tunggu Bapak Ibu bergabung dengan 800 orang lainnya di dalam PPM Community yang nantinya Bapak Ibu akan terus di-update mengenai ilmu manajemen.
Oke, Bapak Ibu, tak terasa kurang lebih 2 jam kita sudah bersama di dalam kegiatan Pojok Pintar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hari dan Pak Devi. Ilmu-ilmunya luar biasa, kami merasa sangat terupdate sejauh ini Bapak-Bapak sekalian, dan mudah-mudahan hal tersebut juga dirasakan oleh Bapak Ibu, ya. Dan yang paling penting bagaimana ilmu manajemen ini bisa Bapak Ibu terapkan di dalam perusahaan masing-masing atau bahkan di usaha Bapak Ibu masing-masing. Saya mohon pamit. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu, semoga pandemi ini segera berakhir, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu selain virtual. Saya tutup acara ini, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu.